Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran jemaat dalam ibadah hari ini, baik yang hadir secara online dari tempat masing-masing, maupun yang hadir secara onsite di gedung gereja. Masih dalam rangka bulan budaya hari ini, ibadah kita diwarnai dengan mengangkat budaya Manado. Di tengah situasi yang masih belum kondusif ini, mari kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mendoakan agar pemimpin bangsa ini diberikan hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Dan kiranya kita juga menyikapi semua situasi ini dengan bijaksana. Kami sampaikan juga untuk jemaat memperhatikan surat edaran yang telah disampaikan. Bagi yang belum mendapatkannya, silakan hubungi kami atau dengan rohaniwan. Ibadah kedua di pusat hari ini diadakan secara online. Juga untuk sekolah minggu dan RPGK juga ditiadakan untuk hari Minggu ini. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Saudari Paula Krisyanti Mulyatan dari Gereja Kristus Ketapang. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim-tim yang melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Penekanan warta jemaat hari ini. Yang pertama, saudara sering mengalami stres karena urusan rumah, pekerjaan, dan pelayanan, dan kemudian ketika ada konflik keluarga diselesaikan dengan silent treatment. Kami mengundang saudara untuk mengikuti Breakthrough Series When Silent Heart bersama Ibu Rika Kristina, MPSI, psikolog, pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 pukul 12.30 di Aula Yakobus. Pada sesi ini kita akan belajar cara berkonflik yang sehat, cara memulihkan hubungan yang rusak. Silakan mendaftarkan melalui scan QR yang terdapat pada slide. Mari kita hadir karena keluarga kita adalah tempat kita bertumbuh, bukan untuk terluka. Yang kedua, kami akan mengadakan sosialisasi pajak dengan tema Sistem Cortex SPT Orang Pribadi 2025 dengan pembicara Bapak Sukiyato Oyong pada hari Sabtu 13 September 2025 pukul 13.00 sampai 15.30 di Gedung Serbaguna lantai 4 Aula Cornelius. Sosialisasi ini memberikan wawasan mendalam tentang transformasi sistem perpajakan di Indonesia. Karena itu, bagi jemaat yang akan hadir, dimohon untuk segera melakukan pendaftaran melalui WA gereja atau pada link yang tercantum pada slide. Yang ketiga, berita duka cita telah meninggal dunia Ibu Punisa disemayamkan di Rumah Duka Jelambar. Kebaktian tutup peti diadakan hari ini, Minggu 31 Desember pukul 17.00 dan kebaktian pelepasan besok hari Senin tanggal 1 September pukul 8.30 menuju pemakaman Tanah Miring. Majelis Jemaat menyatakan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Penghiburan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai seluruh keluarga. Demikian penekanan warta yang kami sampaikan. Warta jemaat lengkap dapat dilihat dalam bentuk digital yang terdapat di dalam mobile apps Gereja Kristus Ketapang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Biarlah di tengah kekacauan ada ketenangan, di tengah ketakutan ada damai sejahtera dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Saya undang kita boleh bangkit berdiri.
Marilah kita menghadap Tuhan dan memasuki ibadah ini dengan kesadaran penuh serta pengakuan yang tulus, sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami saat ini menaikkan pujian. Suci, 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 Allah yang pengasih, Allah Tritunggal, Maha Mulia. Suci, 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 kemuliaan-Mu tersembunyi dari manusia berdosa. Tiada lain yang suci yang harus ku sembah, perlu kuasa-Mu, kasih-Mu besar. Amin. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang maha kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih Kristus, nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama hingga yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, di tengah suasana yang mungkin tidak begitu kondusif, tapi kita percaya akan pimpinan Tuhan, amin. Kita mau tetap menyanyikan pujian bagi Dia karena Tuhanlah Raja. Mari kita menyanyikan pujian dengan riang, kami puji dengan riang.
Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surga naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti tema pada hari ini, mengasihi tanpa memanjakan diri. Inilah perintah Tuhan bagi kita sekalian yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sebagai bukti kita mengenal Allah. Karena hanya anugerah dari Allah lah kita dimampukan untuk mengasihi. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri kita, mengakui segala dosa kepada Tuhan dan semua kesalahan kita kepada Tuhan, serta memohon pengampunan darinya. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan pujian kasih pasti lemah lembut sebagai persiapan untuk masuk dalam pengakuan dosa. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa pelanggaran kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, ini kami dengan segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami datang kepadamu dalam kerendahan hati ya Tuhan, memohon pengampunan yang daripadamu. Biarlah sekali lagi darah-Mu yang kudus itu boleh menyucikan hidup kami. Biarlah kasih-Mu yang kudus dan tiada batasnya itu sekali lagi meluber dalam hidup kami, sehingga hari-hari ke depan kami tidak lagi hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami hidup bagi Tuhan yang telah memerdekakan setiap kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu dan mengingatkan kami akan jalan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh dari hati yang terdalam mengakui segala dosa dan kejahatan yang di hadapan Allah dan mau bertobat, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 hingga yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi setiap kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar kepada kita. Mari Bapak Ibu kita saling memberikan salam damai satu dengan yang lain. Bapak Ibu, sejak kita menerima Tuhan Yesus ada banyak perubahan di dalam diri kita, amin. Kita mau tetap setia di dalam Tuhan dan kita mau menyanyikan pujian Sejak Ku Terima Yesus. Hidupku berubah, ada bosannya sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah
Hilang kebimbangan jadi keteguhan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus. Akhirnya tersedia hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Baiklah jemaat terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih lebih sungguh.
Benar Tuhan, tolong kami untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami lebih sungguh lagi sebagaimana Engkau mengasihi setiap kami. Tolong kami ya Tuhan ketika kami mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini agar dimampukan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang sama juga menjamah setiap hati dan pikiran jemaat-Mu yang mendengar firman, supaya firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh boleh tertanam, bahkan terlebih lagi bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap hidup kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, hari ini di tengah keadaan negeri kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini di bulan Agustus, yaitu adalah bulan budaya, Gereja Kristus Ketapang mengangkat budaya-budaya populer yang ada, dan hari ini kita akan membahas tentang mengasihi tanpa memanjakan diri, sebuah budaya self-love. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang keempat. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang keempat. Saya rindu kita boleh membaca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap, demikian hingga ayat yang keempat. 2 Timotius 3 pasal yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari lepas sehari. Bapak Saudara, sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, kita main game singkat ya. Kita ice breaking sebentar gitu ya. Ini adalah this or that ya Bapak Ibu ya. Jadi gampang, saya akan kasih 2 pilihan, Bapak Ibu tinggal pilih pilihan yang pertama atau yang kedua. Oke, gampang ya. Kita mulai, this or that. Nasi Padang atau nasi uduk? 1 atau 2? 1. Satunya coba nasi Padang gitu ya. Nasi uduk tuh gak kenyang ya, nasi Padang mantep gitu ya. Oke, yang kedua, kopi atau teh? 1, 2. Wah, ini cukup serempak ini ya, kopi gitu ya. Oke, berarti kita orang-orang kopi, makanya ada Yasber ya, biji kopi ya. Kalian promosi ya. Oke. Ke pantai atau ke laut Bapak Ibu? Pantai atau ke laut? Ada yang ke pantai, ada yang ke laut. Wah, ke gunung ya. Oh iya sama ya, salah saya ya. Ke pantai atau ke gunung ya maksudnya ya, salah ya. Ke laut atau ke gunung Bapak Ibu? Gunung ya, atau ada yang ke laut ya. Oke. Next, rebahan di rumah atau jalan ke mall? Rebahan, jalan-jalan. Oke. Bapak-bapak ini, Bapak Ibu Saudara, ini pilihannya gampang ya untuk kita pilih ya. Tanpa kita berpikir panjang, kita langsung cepat memilih ya. Karena memang itu sesuatu yang selera kita, sesuatu yang kita sukai, sehingga dengan mudah kita spontan langsung memilihnya, betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi bagaimana kalau pilihannya saya ubah seperti ini? Tapi yang kali ini nggak usah dijawab Bapak Ibu ya, supaya tidak terjadi kemunafikan ya. Jadi nggak usah dijawab, jawab dalam hati aja ya. This or that, tidur 1 jam lebih lama, atau nggak usah 1 jam lah ya, 10 menit untuk berdoa syafaat. Lebih pilih uang untuk belanja semua yang kita suka, atau menggunakan uang itu berbagi kepada orang yang sedang kesulitan. Kita lebih pilih punya waktu me time yang panjang seharian gitu ya, tanpa diganggu siapapun oleh apapun gitu ya. Atau meluangkan waktu menolong teman yang lagi kesusahan.
Kita lebih pilih menggunakan waktu, tenaga, talenta kita hanya untuk pekerjaan dan hobi pribadi kita, atau juga untuk pelayanan di gereja. Kita lebih pilih mau hidup nyaman tanpa mau repot dengan masalah orang lain, atau rela terlibat menanggung beban sesama di dalam sebuah kelompok kecil. Saudara, sekarang pilihannya terasa lebih sulit ya. Karena pilihannya bukan cuma sekedar apa yang saya suka, tetapi sekarang mulai menyinggung apa yang Tuhan suka, dan kadang itu keluar dari zona nyaman kita. Lalu saudara, disinilah kita perlu berhati-hati Bapak Saudara. Kita hidup di tengah budaya yang mulai melantangkan budaya self-love gitu ya. Bahwa sayangi dirimu dulu, utamakan kebahagiaanmu dulu, baru kamu bisa mengasihi orang lain. Tapi dengan tanpa sadar gitu ya, perlahan-lahan kita bukan cuma mengasihi diri, tapi kita mulai memanjakan diri kita. Karena itu hari ini dengan kebenaran firman Tuhan kita mau kembali kepada kasih yang sejati itu. Apa kasih yang sejati itu? Bagaimana kasih yang benar itu? Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Saudara melalui perikop yang tadi kita baca bersama. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga Bapak Saudara, ini merupakan surat Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Timotius pada waktu itu sedang menggembalakan jemaat Kristen di Efesus, jemaat yang cukup besar, cukup maju di kota yang besar. Dan di tengah kota yang besar itu terjadi banyak pergumulan Bapak Ibu. Yaitu ada banyaknya ajaran sesat, ada guru-guru palsu yang masuk ke tengah jemaat dan itu mengganggu situasi dalam jemaat. Salah satu yang paling mengganggu adalah lewat ajaran itu lahirlah gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya tentu saja ya, ajarannya salah, pasti gaya hidupnya pun juga salah. Karena itulah Paulus di tengah ini memperingatkan Timotius untuk berwaspada terhadap kondisi yang ada di tengah jemaat yang sedang dia hadapi. Kalau kita melihat di ayat yang pertama tadi Paulus mengatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir. Paulus mau menyampaikan kepada Timotius bahwa kita sekarang hidup di hari-hari yang terakhir. Apa maksudnya Bapak Saudara? Di dalam pemahaman iman Kristen mula-mula, istilah ini hari-hari terakhir itu bukan menunjuk kepada hari yang masih jauh di depan. Tapi ini menunjuk kepada zaman di antara kedatangan Kristus yang pertama, itu dimulai dari kedatangan Kristus Yesus yang pertama, dan akan berakhir terus berjalan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Zaman inilah yang disebut sebagai zaman akhir ya, bukan akhir zaman. Kalau akhir zaman itu hari terakhir, tapi ini zaman akhir, masa-masa terakhir, hari-hari terakhir. Dengan kata lain, Paulus sebenarnya sudah sadar bahwa kita semua, bukan hanya Paulus, Timotius, bahkan sampai hari ini, kita hidup di masa yang sama, yaitu masa zaman akhir. Apa yang akan terjadi di masa zaman akhir ini? Yaitu akan datangnya masa yang sukar. Menarik dalam bahasa Yunaninya Bapak Saudara, kalepoi itu bukan hanya berarti masa yang sulit gitu ya, tapi juga masa yang keras, yang berat, bahkan berbahaya. Jadi di sini tantangannya bukan cuma sekedar penderitaan secara fisik, penderitaan secara ekonomi, tetapi akan semakin memburuk kondisi moral dan spiritualitas manusia. Dan ini sejalan Bapak Ibu Saudara dengan iman perjanjian baru maupun tulisan apokaliptik Yahudi ya. Ada banyak bagian-bagian yang menegaskan bahwa menjelang akhir zaman nanti akan terjadi peningkatan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya kalau kita melihat dalam Markus pasal 13, 2 Tesalonika 2 ayat 3, Wahyu pasal yang ke-13, kita akan melihat bagaimana sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, dunia akan ditandai dengan kemurtatan, penyesatan, dan bahkan meningkatnya kuasa kejahatan. Bahkan dalam Matius 24 pun Yesus pun menubuatkan bahwa di dalam masa zaman akhir ini akan ada banyak orang percaya yang menjadi murtad. Saudara, dengan kerangka berpikir seperti ini, Paulus ingin menolong Timotius melihat situasi jemaat di Efesus itu bukan sebagai sesuatu yang kebetulan. Bukanlah sebagai sesuatu yang mengagetkan, tidak.
Tetapi ini sesungguhnya merupakan penggenapan nubuatan eskatologis itu. Dan hal itu juga berlaku bagi kita hari ini Bapak Saudara, yang hidup di masa zaman akhir ini. Kita akan terus melihat bagaimana kondisi dunia ini akan semakin kacau, semakin tidak hidup di dalam kebenaran, akan semakin tersesat Bapak Saudara. Dan itu bukan sesuatu yang mengherankan dan jangan kaget Bapak Saudara. Itu bukan juga menunjukkan bahwa Tuhan jauh, tidak. Tapi itu menunjukkan bahwa firman Tuhan sedang digenapi. Akan terjadi kekacauan semakin banyak di masa yang sukar ini. Penyimpangan moral apa saja yang muncul di masa-masa akhir ini Bapak Saudara? Paulus menjelaskan di ayat yang kedua hingga yang keempat. Paulus memberikan sebuah daftar panjang, kalau kita hitung itu ada 18 daftar kebobrokan moral manusia. Tapi menariknya sebelum kita membahas lebih lanjut daftarnya Bapak Ibu, daftar ini dimulai dengan 2 sifat buruk yang paling utama, yaitu mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dalam bahasa Yunaninya ada kata yang sama, philatoi dan philarguroi, yaitu ada kata yang sama, yaitu philos, cinta. Cinta di sini bukanlah kasih yang sehat, tapi cinta yang salah arah. Kata mencintai diri sendiri, philautos, itu menunjukkan bahwa cinta kepada dirinya, ego, keegoisan yang bahkan sampai menempatkan diri di atas segala sesuatunya, bahkan merampas tempatnya Tuhan yang seharusnya menjadi pusat hidup manusia. Dan philagos berarti harusnya bukan cuma menjadi hamba uang, tapi sebagai pencinta uang. Yaitu dorongan yang kuat untuk mencari keuntungan materi demi kepuasan diri sendiri. Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 6, Paulus pun juga mengatakan bahwa cinta uang adalah akar dari segala jenis kejahatan. Dan dari sini kita tahu bahwa di balik cinta uang ada cinta diri yang egois itu. Saudara, ketika cinta seseorang kepada Tuhan digeser menjadi cinta kepada dirinya sendiri dan cinta kepada uang, maka semua sifat buruk lainnya akan mengalir secara otomatis. Paulus menyusun 18 daftar itu. Cintai dirinya, pecinta uang, maka akan terjadi pembual, menyombongkan diri, pemfitnah, pemberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama atau hal-hal yang rohani, spiritual. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau kita melihat daftar ini Bapak Saudara, ini seperti ada sebuah degradasi moral. Dari dirinya sendiri, pecinta uang, mencintai diri sendiri, sombong, pembual, kemudian mulai berdampak kepada sesama, memberontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai. Kemudian bahkan lebih dalam lagi kebobrokan moral itu terjadi kepada Tuhan. Berlagak tahu, lebih mencintai, lebih menuruti hawa nafsu daripada mencintai Allah. Saudara, ayat yang ke-18 ini sebenarnya ayat yang keempat itu lebih tepat secara harfiah dikatakan lebih mencintai kesenangan daripada mencintai Allah. Philedonoi, malone, philotheoi. Sekali lagi kita lihat ada kata philos di sini, cinta itu. Dengan kata lain Bapak Saudara, inti kerusakan manusia pada akhir zaman adalah ketika Tuhan tidak lagi menjadi pusat hidup manusia, melainkan dirinya sendiri. Alih-alih mengasihi Allah, kasih itu kemudian dialihkan hanya kepada dirinya sendiri, kepada uang, kepada kesenangannya sendiri. Cinta diri yang salah inilah yang kemudian mendominasi manusia di zaman akhir ini. Dan akibatnya kasih kepada Allah, kasih kepada sesama menjadi hilang dan semakin langka kita temui. Saudara, bukankah itu yang sedang kita saksikan di tengah Indonesia ini? Di tengah banyaknya ketidakadilan, para demonstran berdemo, tapi apa yang dilakukan oleh anggota DPR? Mereka WFH, bahkan mereka pergi ke luar negeri berlibur.
Kenapa? Karena cinta diri, cinta uang itu menghancurkan kenyataan diri itu. Dan bukankah itu juga budaya yang semakin lama semakin lantang diberitakan? Sebuah mantra tentang self love itu, Bapak Saudara. Dikatakan bahwa kamu harus bisa mengasihi dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu harus penuh dulu, kamu harus beres dulu dengan diri kamu, baru kamu bisa mengasihi orang lain. Kamu harus cukup sama kasih diri kamu sendiri, baru kamu bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kalimat-kalimat seperti ini? Atau mungkin kita salah satu orang yang mempercayai kalimat-kalimat seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah firman Tuhan mendukung pernyataan-pernyataan demikian? Seringkali Bapak Saudara, orang-orang yang mendukung self love ini menggunakan salah satu ayat firman Tuhan, yaitu Matius 22:39 yang dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka orang-orang demikian akan berargumen, ini bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi diri kita? Karena itu kasihilah dirimu sendiri, baru kamu bisa mengasihi sesamamu. Tapi pertanyaannya adalah, apa benar maksudnya demikian? Kalau kita teliti lebih dalam, Bapak Saudara, Matius 22:39 ini sedang tidak berbicara tentang prioritas, bahwa kamu mengasihi diri sendiri baru mengasihi sama, enggak. Tapi ini berbicara tentang sebuah ukuran, sebuah standar kasih. Mengasihi diri sendiri dalam ayat ini bukan perintah. Perintahnya hanya dua, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Tidak ada perintah yang ketiga. Ini bukanlah perintah, tetapi sebuah kenyataan diri bahwa di dalam natur manusia yang telah jatuh dalam dosa, self love sudah menjadi bawaan dasar, default manusia berdosa. Efesus 5:29 katakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya. Memang benar Bapak Ibu, ada orang yang mungkin gak suka dengan penampilan dirinya, gak suka dengan kemampuannya, gak suka dengan kepandaian dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya orang-orang akan memperhatikan dirinya sendiri, mengejar kebahagiaannya dan menghindari penderitaan. Karena itu Bapak Saudara, ketika Yesus berkata kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukan berarti self love dulu baru love others. Tetapi karena secara natur, secara otomatis kita sudah mengasihi diri kita, itu sudah pasti kita mengasihi diri kita, maka sekarang salurkan kasih itu kepada sesama. Kalau kita tidak mau menderita, maka kita pun harus menolong orang lain agar jangan menderita. Kalau kita mau menginginkan kebaikan dalam diri kita, maka kita harus mengusahakan sesuatu yang baik bagi orang lain. Intinya adalah perlakukan orang lain sebaik kita memperlakukan diri kita sendiri. Oh, kita melihat Bapak Saudara, Matius 22 ini paralel dengan Lukas pasal yang ke-10, di mana Tuhan Yesus juga menyampaikan hal yang serupa. Lalu orang Farisi bertanya, siapakah sesamaku itu? Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu tahu kisah itu? Ada orang Yahudi yang terluka karena dirampok dan dia sampai sekarat gitu ya, habis segala sesuatunya. Lalu datanglah seorang imam, seorang Lewi yang adalah saudaranya, orang Yahudi, tapi mereka menolak untuk menolong, hanya berjalan minggir gitu ya. Lalu datanglah orang Samaria, musuhnya orang Yahudi, yang dianggap hina oleh orang Yahudi, tapi dia menolong dan merawat orang tersebut. Apa yang kita dapat dari perumpamaan ini, Bapak Saudara? Kegagalan imam dan Lewi menunjukkan kasih mereka kepada sesamanya orang Yahudi bukan karena mereka kurang kasih kepada diri mereka sendiri. Imam dan Lewi gagal mengasihi sesamanya karena justru mereka terlalu mengasihi dirinya sendiri. Mereka gak mau repot, mereka gak mau susah. Mereka gak mau terlibat di dalam kebutuhan saudaranya. Mereka justru terlalu mengasihi diri mereka sendiri, sehingga mereka menolak untuk mengasihi sesamanya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang dibenci oleh orang-orang Yahudi itu, dia berhenti, dia menolong, dia merawat, bahkan membiayai rumah sakit bagi orang yang terluka itu. Orang Samaria memperlakukan sesamanya
sebagaimana ia ingin diperlakukan. Bapak Saudara, fokusnya bukan kepada perasaan terhadap diri, tetapi tindakan nyata untuk orang lain sebagaimana kita secara naluri mengasihi diri sendiri. Dengan demikian Bapak Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kita harus mengasihi diri dulu baru kita bisa mengasihi orang lain. Justru sebaliknya, masalah manusia adalah kita sudah terlalu mengasihi diri kita sendiri. Karena itu yang kita butuhkan bukanlah self love Bapak Ibu, tetapi God's love. Kita dimampukan untuk mengasihi sesama bukan karena kita lebih dahulu mencukupkan cinta dari dalam diri kita sendiri, tetapi karena Allah lebih dahulu mencintai kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan kita mengasihi bukan karena kita sudah cukup akan kasih karena diri kita sendiri, tapi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah Injil yang sejati Bapak Saudara. Kasih Allah itulah yang mematahkan rantai keegoisan diri untuk kita benar-benar bisa mengasihi sesama. Tapi Bapak Saudara jangan sampai salah sangka juga bahwa sampai di sini kita akhirnya membenci diri kita menganggap diri kita nggak berharga, ya udah kita jangan cintai diri kita. Itu pun juga bukanlah Injil Bapak Saudara ya. Firman Tuhan dengan jelas menunjukkan kepada kita banyak sekali bagaimana kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Kita ditenun dengan indah oleh Allah sejak dalam kandungan ibu kita. Kita dikasihi oleh Allah dengan kasih yang kekal itu. Bahkan terlebih lagi kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal di kayu salib itu. Jadi Bapak Saudara, identitas kita jelas. Kita adalah ciptaan Allah yang berharga. Dikasihi meskipun berdosa dan ditebus dengan darah Kristus itu. Sehingga nilai diri kita bukan tergantung kepada self love kita, tetapi kepada God's love yang nyata dalam hidup kita. Saudara, kasih sejati tidak pernah bersumber dari dalam diri manusia yang berdosa. Kasih sejati itu bersumber dari Allah. Sejatinya ketika kita berpusat kepada kasih Allah itu, kita kemudian bisa menerima diri kita sebagaimana Allah menerima kita. Kita menerima kasih Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Dari sanalah lahir dorongan untuk mengasihi sesama dengan kasih yang sama. Dengan kata lain, akar kasih orang Kristen bukanlah self love, tapi God's love. Kasih Allah yang kita terima, yang kemudian kita bagikan kepada sesama kita. Bapak Saudara, jujur saya pun bukan orang yang hatinya penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih Bapak Saudara. Saya juga sering dingin hatinya. Saya sering sibuk dengan diri saya sendiri, bahkan kadang pura-pura nggak tahu kalau ada masalah jemaat ataupun teman yang membutuhkan. Saya kadang-kadang capek. Saya pun juga kerap kali memanjakan diri saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya secara sadar gitu ya, mengetahui kelemahan saya ini dan saya belajar dari salah satu sahabat rohani saya, yaitu Pendeta Risma Lumalesil gitu ya, yang melayani di GKMI Anugerah Rayon Kembangan. Saya hadir di kependetaannya waktu itu tahun lalu gitu ya. Dia adalah orang yang saya banyak belajar Bapak Ibu. Orang yang punya hati yang besar dalam mengasihi sesama. Dia sering mengatakan bahwa sesama itu adalah imago Dei, gambar dan ciptaan Tuhan. Sehingga itulah yang mendorong dia untuk mengasihi banyak orang. Saudara, ini adalah beberapa foto pelayanan beliau gitu ya. Waktu COVID-19 gitu ya, sedang tinggi-tingginya, Karisma ini enggak di rumah Bapak Saudara ya. Dia jadi volunteer turun di Wisma Atlet, menjadi volunteer di sana. Waktu gempa bumi Cianjur yang besar, dia datang di sana, hadir mendampingi korban dan mengadakan psikososial bagi anak-anak. Dia juga banyak berkolaborasi dengan lintas agama, lintas sosial ekonomi, karena dia tahu kasih Kristus itu tidak bisa dibatasi oleh tembok apapun. Saya juga teringat Bapak Ibu Saudara, waktu itu ketika kami sedang ngobrol, dia bertanya sama saya gitu ya. Kalau kamu malam-malam gitu ya, malam-malam hujan, apa yang kamu langsung lakukan? Saya langsung jawab ya, wah enak banget tuh ya, tinggal
masuk ke kamar, tarik selimut, wah menikmati hujan dengan mantap gitu ya. Lalu dia bilang, saya malah justru gelisah gitu ya. Yang terpikir sama dia adalah anak-anak jalanan itu gimana ya? Mereka kehujanan. Apa mereka udah makan belum ya dan sebagainya. Di tengah kegelisahan itu akhirnya dia memutuskan keluar dari kamarnya. Dia turun ke jalan, dia membawa susu dan jas hujan untuk dibagikan ke anak-anak di jalanan. Cerita lain waktu dia melayani di kolong jembatan, itu adalah pelayanan yang dia lakukan setiap hari Sabtu. Itu gambar yang paling kanan ya. Dia melayani di anak-anak kolong jembatan mengajar pelajaran-pelajaran sekolah. Satu kali Karisma dijamu oleh orang tua anak itu di rumah yang sederhana dan pastinya dengan makanan dan minuman yang sederhana, Bapak Saudara. Karisma ini sebenarnya orangnya resik Bapak Ibu, nggak bisa makan dan minum yang sembarangan karena dia gampang sakit. Dan dia tahu betul bahwa minuman yang disediakan itu tidak higienis gitu ya. Tapi dia juga tahu betul kalau dia menolak untuk makan dan minum itu sama saja merendahkan atau mungkin tidak menganggap jamuan itu penting gitu ya. Sehingga Bapak Saudara dia tetap makan dan minum bersama mereka dan betul Bapak Ibu setelah itu dia diare Bapak Ibu. Tapi itulah kasih. Karisma rela menanggung demi menunjukkan penghargaan dan cinta bagi sesama. Saudara, semua ini bisa dijalani oleh Karisma, saya yakin bukan karena dia hebat, bukan karena dia sudah mengasihi dirinya dengan begitu luar biasa, enggak. Tapi karena kasih Kristus itu sudah terlebih dahulu memenuhi hatinya. Dia sadar betul siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia sudah lebih dulu dikasihi oleh Allah. Sehingga dia kemudian membagikan kasih itu tanpa perhitungan bahkan dengan resiko sekalipun. Cuma kasih Kristus inilah yang Injil lakukan. Injil mengubah manusia lama yang hanya mencintai dirinya sendiri menjadi manusia baru yang mencintai Kristus dan sesamanya. Saudara, yang kita butuhkan bukan semakin banyak self love, tetapi semakin banyak God's love yang memenuhi hidup orang percaya. Bahkan terlebih lagi meluber-luber dalam hidup orang percaya. Sehingga kasih itu kemudian dibagikan kepada sesama tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan, tanpa ada pikiran resiko sekalipun. Kasih yang meluber, kasih Kristus itu yang sudah mengasihi kita sehingga memampukan kita mengasihi sesama kita. Saudara, bagaimana dengan kehidupan di keluarga kita? Lebih banyak self love atau God's love dalam keluarga kita? Bagi para orang tua, maukah memberikan waktu luang mendengar cerita anak? Walaupun repot, walaupun capek, punyakah waktu untuk duduk mendengar tanpa penghakiman? Bagi anak-anak di rumah, bukan cuma sibuk main HP, main game, tapi punyakah God's love yang mau membantu keadaan rumah tanpa harus disuruh itu. Di tempat kerja, kita tidak hanya mengejar kenyamanan, keuntungan pribadi, tapi berani peduli, berani menunjukkan kasih kita, pengampunan kita kepada sesama kita. Di tengah komunitas gereja, Bapak Saudara, kita bukan cuma hanya hadir setiap hari Minggu, tapi kita ikut terlibat dalam melayani. Kasih yang bukan hanya memanjakan diri sendiri, tapi kemudian melibatkan diri di dalam kelompok kecil, menanggung beban satu sama lain. Dalam misi Allah, apakah kita punya kepekaan melihat kebutuhan sekitar kita? Atau hati kita dingin, tidak mau peduli, tidak mau tahu, yang penting urusan saya beres. Mungkin itu menolong tetangga yang sedang kesulitan, mungkin itu berdoa senantiasa kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Mungkin itu peduli dengan bencana yang terjadi, insiden yang sedang terjadi di tengah bangsa kita. Atau mendukung misi lintas budaya. Tapi saudara, kita mulai bertanya gitu ya. Bagaimana sekarang dengan me time, self reward, self care? Apakah itu masih boleh gitu ya? Berarti kayak rasanya itu dosa gitu ya, melakukan mengasihi diri sendiri. Saudara, boleh
dan bahkan perlu. Tapi jangan menjadi berhala. Firman Tuhan mengatakan bahwa istirahat itu alkitabiah Bapak Ibu Saudara. Waktu untuk istirahat, waktu untuk tidur, waktu untuk sabat, menikmati Tuhan di waktu istirahat itu alkitabiah Bapak Ibu. Bahkan katakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang harus dijaga, harus dirawat. Sehingga kita nggak bisa asal-asalan makan, hidup seenak-enaknya Bapak Saudara ya. Kita perlu menjaga diri kita, menjaga tubuh kita sebagaimana kita mengasihi Tuhan. Tapi tujuan kita dari me time, self reward, self care bukan untuk memanjakan diri tanpa batas Bapak Saudara. Melainkan supaya kita dipulihkan, dikuatkan. Untuk apa? Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi dan melayani sesama dengan lebih baik. Itulah tujuan kita memulihkan diri kita supaya kita kembali kepada kasih Tuhan dan kasih kepada sesama. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di masa zaman akhir yang ditandai oleh orang-orang yang lebih mencintai dirinya sendiri. Dunia menyanjung self love sebagai jalan kebahagiaan. Tapi firman Tuhan menyingkapkan bahwa kasih yang sejati itu hanya lahir dari God's love di dalam Kristus Yesus. Saudara, self love hanya akhirnya membuat kita sibuk memanjakan diri. Tetapi God's love membuka hati kita untuk mengasihi sesama dengan lebih baik. Karena itu Bapak Saudara, mari kita belajar setiap hari. Menyerahkan diri kepada Kristus dan meminta pertolongan Roh Kudus. Supaya kasih Allah itu memenuhi hidup kita. Mengubahkan cara kita bersikap. Dan menjadikan hidup kita menjadi berkat yang nyata di tengah dunia. Karena pada akhirnya hanya kasih Kristuslah yang membuat kita bisa mengasihi tanpa memanjakan diri. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh mengingatkan kami betapa Engkau memanggil kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu dengan kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Mari bersama dari gereja dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala rahmat dan berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 dan 15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Seperti biasa Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara transfer bank, scan QR code, dan juga memakai amplop yang diedarkan. Mari Bapak Ibu sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian Ku Beroleh Berkat.
Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Itu juga datangnya daripada Tuhan. Biar kami boleh memberi dengan sukacita karena Engkau terlebih dahulu memberkati kami. Memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan di tengah situasi yang sulit ekonomi ini. Biarlah Tuhan yang boleh menolong dan memberkati. Bapak Saudara, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita secara pribadi membuka suara kita. Berdoa bagi negeri kita Indonesia. Apapun yang tergerak di hati Bapak Ibu, berdoa untuk pemerintahan, berdoa untuk aksi-aksi demo yang ada, untuk setiap hal yang ada, mari kita buka suara, kita berdoa bersama. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Di tengah kekacauan, di tengah ketidakmenentuan, kami menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan, pemilik yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami memohon ya Tuhan, Engkau membuka hati nurani para pemerintahan ya Tuhan. Mereka bukan hanya mencintai diri mereka sendiri, mementingkan kepentingan dan golongan mereka sendiri. Tapi mereka, Tuhan, bukakan hati nuraninya, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mendengar suara rakyat, bahkan tidak aksi-aksi demo yang ada tidak berakhir dengan kekerasan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, ada banyak provokasi pihak-pihak yang menunggangi. Kami sungguh berdoa dan kami menolak di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang menolak siasat jahat, Engkau yang membatalkan setiap rencana-rencana jahat yang dibuat. Kami berdoa ya Tuhan bagi kesejahteraan, bagi kedamaian, bagi persatuan negeri kami. Kami tidak mau diprovokasi, kami tidak mau dipecah belahkan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mendatangkan persatuan Shalom-Mu di tengah negeri kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu Allah yang berdaulat.
Engkaulah pencipta segala sesuatu, Engkaulah raja di atas segala raja. Karena itu kami menaruhkan pengharapan kami kepadamu. Engkau mampu dan Engkau mau ya Tuhan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi negeri kami. Engkau mampu dan Engkau peduli terhadap negeri kami. Tolong kami ya Tuhan sebagai orang-orang percaya tidak berhenti untuk berdoa bagi negeri kami. Kami sebagai orang-orang Kristen yang ada di tengah Indonesia ini tidak berhenti menyuarakan kebenaran yang daripada Tuhan itu sendiri. Supaya kami sungguh Tuhan boleh mendatangkan keadilan-Mu ya Tuhan di tengah negeri kami. Tuhan datangkan keadilan-Mu, penghukuman-Mu Tuhan bagi pemerintahan-pemerintahan, bagi orang-orang yang berjalan di jalan-jalan kefasikan itu. Bela Engkau nyata ya Tuhan di tengah negeri kami. Bela kesejahteraan negeri ini Tuhan boleh hadirkan bagi negeri kami. Tuhan berikan kami juga kedamaian, berikan kami juga hati yang terus berpengharapan dalam Tuhan. Tuhan lindungi setiap kami Tuhan, dan kami juga sungguh terus mau berdoa bagi banyak orang ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi keadaan, bagi misi dunia ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Injil-Mu Tuhan boleh semakin banyak didengar oleh banyak orang. Hamba-hamba-Mu Tuhan boleh mengutus semakin banyak orang-orang di tengah ladang yang sudah menguning ini. Bila semakin banyak orang yang boleh mengenal Tuhan. Dan Tuhan pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk membagikan kasih-Mu, kebenaran-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan seluruh doa ini dalam tangan Tuhan, Tuhan yang mengasihi kami dan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian pengutusan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menyanyikan Jadikan Aku Saluran Berkat, hanya 2 ayat saja. Jadikan aku saluran berkat.
Kudus, terimalah berkat yang daripada Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan stay safe.